Selamat siang Ibu Hom. Siang, Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Saya perhatikan semenjak tadi Ibu tampak murung Bu. Adakah sesuatu yang ingin Ibu perbincangkan dengan saya? Sebenarnya ini masalah ini sudah ada sejak kemarin, Pak. Cuman saya pendam. Kebetulan ada Bapak yang bertanya dan saya sebenarnya nyari-nyari Bapak dari kemarin ini mau curhat ceritanya, Pak, tentang masalah saya. Jadi saya ini sebenarnya punya masalah, Pak. Masalah ini terjadi Ya. kemarin, Pak, hari pertama kita masuk sekolah. Lalu itu pas kelas 4 keajaran kemarin, Pak, ada siswa saya yang dia memiliki keterbelakangan mental. Bisa dikatakan siswa saya ini autis. Tetapi anak ini saya naikkan di kelas 5. Tapi anak ini sebenarnya tidak bisa membaca, Pak. Tapi saya kan tidak bisa, Pak, mematok ini anak autis ini harus bisa membaca. Karena memang ini anak susah dalam hal berkomunikasi. Dan masalahnya itu, Pak, saya seolah-olah disalahkan oleh guru kelas 5. Beliau berkata, kenapa ini anak kamu naikkan sementara ini anak tidak bisa membaca. Yang jadi dilema buat saya, Pak, di kurikulum K13 ini kita tidak boleh membuat anak-anak tinggal kelas. Jadi kalau saya akan membuat ini anak autis ini tinggal kelas, saya merasa berdosa. Selain saya tidak mampu untuk menangani sepenuhnya anak ini pada awal tahun ajaran kemarin karena kesibukan saya sebagai CGP yang sedikit menyita waktu saya mepet, kemudian anak ini tempat tinggalnya juga jauh, jadi saya tidak bisa mengcover untuk mendatangkan ini anak ke rumah saya. Kemudian saya juga otomatis melanggar aturan yang ada saat ini bahwa kalau saya membuat ini anak tinggal kelas, itu kan kita artinya melanggar peraturan bahwa di kurikulum Merdeka ini kita tidak boleh membuat anak tinggal kelas. Inilah yang menjadi dilema buat saya, Pak. Iya, baik. Jadi ada seorang siswa Ibu yang tergolong autis dan sampai sekarang dia belum bisa membaca dan Ibu ingin mencarikan solusinya. Nah, apa saja hal yang dapat Ibu lakukan agar murid-murid Ibu ini kedepannya semua pandai membaca, Bu? Rencananya, Pak, karena saya juga merasa berdosa sama ini anak, Pak. Memang saya backgroundnya pendidikan saya bukan dari SLB, Pak, jadi otomatis saya tidak bisa memberikan sepenuhnya keinginan ini murid, tapi setidaknya saya berkeinginan untuk bisa memenuhi kebutuhannya, Pak, ya. Saya punya rencana, Pak, saya akan memanggil ini anak setiap pagi di awal pembelajaran sebelum apel pagi. Mungkin saya bisa memanggil ini siswa saya, walaupun dia sudah di kelas 5, tapi saya merasa masih bertanggung jawab, Pak. Kemudian yang kedua, saya juga akan mencoba mencarikan solusi berupa media-media belajar yang bisa memenuhi kebutuhan siswa autis saya ini. Karena ini anak tergolong kinestetik, Pak, dan visualnya juga bagus. Mungkin saya bisa membuatkan kartu-kartu huruf, kemudian saya beli dengan gambar-gambar benda atau binatang yang menarik, kemudian ada abjadnya di situ. Mungkin dia akan lebih tertarik. Dan yang ketiga, mungkin saya akan menyempatkan waktu saya di waktu-waktu senggang, misalkan pada saat jam mengajar saya kosong, misalkan di jam-jam belajar olahraga dan kebetulan mungkin ini anak tidak belajar di kelasnya atau misalkan gurunya kosong, mungkin saya bisa memanggilnya untuk saya bawa ke perpustakaan, Pak. Seperti itu rencana saya ke depannya, Pak. Wah, luar biasa sekali itu, Bu, rencana Ibu untuk meningkatkan lagi hasil belajar murid-murid Ibu. Nah, sekarang idealnya murid-murid yang seperti apa sih yang Ibu harapkan? Idealnya kalau yang saya harapkan, Pak, untuk murid kelas 5 itu memang seharusnya sudah lancar membaca, karena anak kelas 5 itu sudah persiapan untuk menghadapi asesmen di kelas 5, Pak. Jadi sementara ini anak tergolong autis,
saya tidak terlalu muluk-muluk Pak capaian yang ingin saya capai. Tidak, yang penting ini anak terpenuhi kebutuhan belajarnya, yaitu saya inginnya ini si murid saya ini bisa mengenal abjad A sampai Z, karena masih ada beberapa abjad yang kadang tertukar dan dia lupa. Kemudian bisa membaca kata berupa kalimat-kalimat pendek, seperti itu Pak. Iya, luar biasa sekali Bu harapan Ibu ke depannya. Nah, sekarang dari skala 1 sampai 10, saat ini Ibu ada dalam posisi di mana Bu? Dan harapannya Ibu bisa mencapai skala berapa Bu? Kalau untuk saat ini Pak, terus terang sebenarnya saya malu mengatakannya, karena memang rendah sekali, berada di posisi 5 Pak, karena memang ini anak tidak mampu mengenali huruf. Kemudian harapan saya ke depannya, saya tidak terlalu muluk-muluk Pak, saya hanya menginginkan standar saja Pak, setidaknya berada di level 7, anak ini bisa mengenal kata, mengenal huruf, seperti itu Pak. Wah, luar biasa sekali Bu. Kalau dalam waktu dekat ini, apa yang akan Ibu lakukan? Dalam waktu dekat ini saya rencananya Pak akan memanggil siswa saya itu Pak setiap pagi. Kemudian saya akan mengajar dia membaca. Memang sebenarnya menjadi PR berat buat saya Pak, karena saya harus datang lebih pagi yang seharusnya mungkin masih saya ada waktu sebentar, nanti tak panggil kalau sudah kembali. yang Nanti teman-teman seharusnya berkumpul ke sini. saya datang jam setengah Jadi sudah selesai ke mungkin 14. saya akan datang lebih awal 15 menit. Seperti itu Pak Putu. Baik, bagus sekali Bu. Ya. Baik Bu Hom, jadi kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana Ibu ini Bu? Karena ini sudah hari kedua MPLS Pak, rencananya saya akan melakukan mulai besok Pak, di hari Rabu di awal jam pertama sebelum memulai apel pagi. Wah, luar biasa sekali semangatnya Ibu ini. Nah, dari ketiga rencana Ibu yang Ibu telah sebutkan tadi itu, rencana yang mana yang akan Ibu dahulukan Bu? Yang saya akan dahulukan Pak, saya akan memberi bimbingan khusus pada ini siswa saya yang mengalami gangguan kesulitan belajar atau autis. Itu saya akan memanggil ke kelas saya atau mungkin ke kantor atau ke perpustakaan. Tetapi saya juga harus menjaga mental anak ini Pak, karena terus terang apabila anak ini saya ajari membaca, kemudian pada saat di situ banyak temannya, takutnya si ini anak akan terganggu mentalnya atau minder Pak. Jadi saya akan bawa ke ruangan khusus yang mungkin sedikit tertutup dari teman-temannya, sehingga saya juga bisa menjaga moodnya ini si murid saya Pak. Wah, mantap Bu. Ibu akan memanggil anak tersebut dan memberikan pelajaran tambahan, luar biasa sekali Bu. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk melancarkan kegiatan ini Bu? Untuk membantu saya Pak, tentunya saya tidak lepas dari melibatkan orang tua murid saya ini Pak. Saya harus banyak berkomunikasi, mungkin saya akan memanggil, karena kalau saya menelpon kesannya kurang sopan Pak, atau saya akan mendatangi rumahnya. Saya akan mendatangi rumahnya, kemudian membawakan media belajar ini anak, saya berikan kepada orang tuanya, agar orang tuanya mungkin ibunya di waktu-waktu senggang ibunya bisa membimbing si anak ini dengan media yang saya buatkan. Baik. Kemudian yang kedua, saya akan meminta bantuan teman saya di sekolah Pak. Semisal saya sibuk sudah mulai jam pelajaran saya dan ini anak kosong waktunya, ada teman yang kebetulan tidak mengajar, mungkin saya bisa melibatkan beliau atau memohon bantuan kepada penjaga perpus, misalkan memberikan sarana di perpus agar anak ini lebih tertarik untuk belajar membaca.
Baik, luar biasa sekali rencana kerjasama atau kolaborasinya dengan rekan-rekan di sekolah Ibu ini. Nah, waduh, sayang sekali nih Bu, waktu yang kita miliki sudah habis Bu. Nah, Iya Pak, dari sayang sekali. iya dari percakapan kita semenjak tadi kita mulai sampai saat ini, apa yang kira-kira Ibu dapatkan? Dari percakapan kita dari awal sampai akhir ini Pak, banyak sekali hal yang saya dapatkan. Yang pertama, saya merasa lebih plong, pikiran saya kayaknya lebih ringan Pak dari sebelumnya. Tadi saya merasa begitu terbebani, tapi setelah saya curhat sama Bapak dan berbagi, tiba-tiba ide itu banyak terpikirkan kepikiran saya Pak. Setelah Bapak mencoba menggali informasi dari saya, kok ide itu tiba-tiba muncul, saya akan buat semangat saya jadi terpacu kembali Pak. Yang semula saya loyo kayak seolah-olah putus asa, betapa capeknya saya yang harus dari kelas 4 menghadapi siswa ini yang masih awal. Saya hadapi, saya kembali ada siswa yang di kelas 5 ini harus saya tarik kembali. Saya merasa lelah, tapi setelah saya curhat sama Pak Putu, motivasi saya kembali bangkit dan ide-ide itu muncul dengan sendirinya. Iya, senang sekali rasanya kita dapat berbincang-bincang pada kesempatan kali ini, Bu. Nah, semoga solusi-solusi, ide-ide yang Ibu dapatkan pada kesempatan berbincang saat ini dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada murid-murid Ibu, dan murid-murid Ibu yang ada di sekolah semua pandai-pandai lancar membaca. Saya kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Hom. Sore. Selamat sore Pak Putu. Selamat sore Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak Putu? Alhamdulillah, kabar saya sehat-sehat Bu. Kok saya perhatikan dari tadi murung terus. Ada masalah Pak Putu? Mungkin bisa berbagi kepada saya Pak. Siapa tahu bisa meringankan beban Bapak. Iya Bu, benar sekali. Semenjak tadi pagi saya perhatikan murid-murid saya di kelas itu ada beberapa orang yang dalam pembelajarannya itu tampak murung Bu. Mereka itu kurang bersemangat untuk belajar. Nah, bahkan saya perhatikan ada beberapa orang itu yang kadang bengong dan lebih banyak mengobrol sama temannya ketimbang membicarakan masalah pembelajaran Bu. Oh, seperti itu. Jadi masalahnya anak-anak kurang fokus Pak Putu ya. Anak-anaknya kurang fokus. Ya, Bu. Mungkin motivasi belajarnya juga menurun karena akibat Betul. kurang fokus itu. Apakah ada sekiranya yang Pak Putu ingin lakukan untuk meningkatkan motivasi dan konsentrasi belajar murid Pak Putu saat ini? Iya Bu, jadi ada beberapa hal yang ingin saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid saya. Tentunya saya ingin memanajemen kelas saya menjadi lebih baik kembali. Di sela-sela waktu pembelajaran saya ingin melakukan ice breaking dengan games-games yang menyenangkan untuk murid-murid. Selain itu, sebelum proses pembelajaran berlangsung, saya juga ingin melakukan tanya jawab dengan murid-murid seputar kegiatan kesehariannya yang berhubungan dengan pembelajaran. Selain itu, saya juga rencananya akan membuat media-media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Oh, seperti itu Pak Putu. Baik. Jadi anak-anak Pak Putu ini kurang motivasi, maka Pak Putu akan mencarikan solusi tadi dengan memberikan ice breaking, game-game yang menarik, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik seputar kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan materi pelajaran yang akan Pak Putu berikan. Menurut Pak Putu nih ya, kira-kira idealnya
murid yang memiliki motivasi belajar itu seperti apa ya Pak Putu? Ya, jadi menurut saya pribadi Bu, murid yang memiliki motivasi belajar itu yang pertama tentunya mereka itu aktif dalam pembelajaran. Selain itu, mereka juga memiliki semangat dalam belajar sehingga hasil pembelajaran akan meningkat dan menjadikan pembelajaran itu semakin bermakna, Bu. Betul sekali yang Pak Putu katakan ya. Jadi kalau untuk saat ini nih, dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira Pak Putu saat ini berada di skala berapa ya Pak? Kalau untuk saya sendiri Bu, memperkirakan itu skala saya berada dalam posisi 6. Mudah-mudahan saya berharap saya bisa meningkatkan sampai skala 8 atau 9 Bu. Nah, amin, mudah-mudahan keinginan Pak Putu bisa terwujud ya Pak Putu ya. Ya, Bu. Dari skala yang di bawah sedang Ya. menjadi skala yang meningkat. Oke. Baik Pak Putu. Nah, dalam waktu dekat ini kira-kira apa yang bisa Pak Putu lakukan? Dalam waktu dekat ini yang ingin saya lakukan yang pertama adalah setiap di pembelajaran waktu kosong itu, di sela-sela pembelajaran saya ingin menyelipkan ice breaking, games-games yang menyenangkan untuk murid. Kemudian selain itu ada pertanyaan-pertanyaan pematik sebelum pembelajaran, dan tentunya yang ketiga saya ingin membuat media-media pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih menyenangkan untuk murid-murid saya. Oke, baik. Oh ya Pak Putu, kira-kira kapan ini rencana Pak Putu akan Pak Putu mulai? Saya rencanakan ini hari Senin Bu, dan saya akan mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung kegiatan ini. Oke. Dari rencana yang sudah Bapak buatkan jadwal, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Putu dalam melakukan aksi ini agar aksi yang Bapak rencanakan itu dapat berjalan dengan maksimal? Dan tentunya Pak Putu ya, setiap kita akan membuat rencana sesuatu itu, kita tidak terlepas butuh bantuan dari orang lain untuk saling berkolaborasi. Kira-kira siapa Pak Putu yang bisa Pak Putu libatkan? Iya Bu, untuk mendukung proses kegiatan saya ini agar dapat berjalan lancar, saya pertama tentunya saya ingin bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah, dan saya mengamati ada salah satu rekan guru di sekolah saya itu yang menguasai IT secara baik. Nah, saya berharap saya bisa bekerja sama dengan guru tersebut untuk membuat media-media yang lebih interaktif dan menyenangkan untuk murid-murid. Iya, jadi Pak Putu akan melibatkan rekan-rekan sejawat Pak Putu, dan kebetulan di sekolah Pak Putu ada salah satu rekan Pak Putu yang mahir IT ya, jadi bisa Pak Putu manfaatkan. Betul sekali Pak Putu, kita harus bisa memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah kita untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Aduh, sayang sekali Pak Putu ya, waktu kita terbatas sekali sore ini, padahal obrolan kita sore hari ini cukup menarik, tapi sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Oh ya Pak Putu, dari percakapan kita dari awal sampai akhir ini, apakah ada hal-hal yang Bapak dapatkan dari percakapan kita? Iya Bu, tentunya dari awal percakapan hingga sekarang banyak sekali yang saya dapatkan. Tentunya saya merasa lega Bu, saya merasa plong, artinya saya sudah mendapatkan sebuah solusi terkait dengan permasalahan saya ini. Oke, baik Pak Putu. Terima kasih Pak Putu sudah mau berbagi dengan saya. Saya juga senang sekali bisa bisa bertemu Pak Putu sore hari ini. Setidaknya kita sebagai teman bisa saling berbagi Pak Putu ya. Semoga keinginan Pak Putu dapat terwujud, harapan-harapan Pak Putu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dapat tercapai. Amin. Terima kasih Pak Putu. Selamat sore Pak Putu.
Terima kasih Bu Hom. Selamat sore Bu. Sore.